warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Solihah. Ketemu lagi dengan Bunda Lubis. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang persamaan kuadrat. Ya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah, bisa dilihat ya, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Atau A-nya tidak boleh 0. Karena kalau A-nya 0, maka nanti bagaimana ini? A dikali X, jadi A-nya 0, 0 dikali X pangkat 2, jadi 0. Berarti dia sudah tidak persamaan kuadrat lagi ya. Oke. Akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara satu, difaktorkan ya, atau pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Baik. Sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat, mencari akar-akarnya, Bunda ingin mengingatkan Ananda tentang pemfaktoran. Coba perhatikan. Pertama ya, ini harus diingat ya, rumusnya ya. Oke. AX plus minus AY sama dengan, Ananda lihat di sini ya, koefisien yang sama itu adalah A. Maka dikeluarkan A-nya ya. Lalu dikali ya. A dikali berapa supaya menjadi AX? Berarti di sini adalah X. Di sini plus minus, maka di sini juga plus minus. A dikali berapa supaya AY, berarti dikali dengan Y. Sehingga ingat ya, ini ya pemfaktoran. Bunda ambil contoh, coba Ananda lihat. Sepintas di sini terlihat tidak ada yang sama. Padahal ada ya, di sini ada yang sama. Ananda tahu kan kalau X kuadrat itu artinya adalah X dikali X. Ingat ya, berarti X dikali X. Nah, berarti di sini ada ada variabel yang sama, X, X. Lalu berikutnya, apa lagi yang sama? Ayo, ingat ya, 20 dengan 4. Sepintas tidak ada yang sama, tetapi ini sesungguhnya ada yang sama, yaitu faktor perkalian 20 dengan faktor perkalian 4. Kalau faktor perkalian 20 itu adalah yang sama mengandung dengan faktor perkalian 4, yaitu 4 dikali 5 ya, sedangkan ini otomatis 4 dikali 1. Oke, berarti sudah ada dua yang sama ya, yaitu variabel X dengan faktor perkalian 20 dengan 40. Berarti 4X ya. Kemudian sama halnya seperti tadi, 4X dikali berapa menjadi 20X pangkat 2. Berarti ini harus dikali dengan 5X ya. Lalu ingat ya, di sini negatif, di sini juga negatif. 4X dikali berapa menjadi negatif 4X. Berarti negatif 1 ya. Ini salah satu cara memfaktorkan. Berikutnya kita ambil contoh bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat. Dari contoh kita ambil ya, menentukan akar persamaan dari persamaan kuadrat. Oke. Baik. 4X pangkat 2 ditambah 36X. Ya, coba perhatikan di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, di sini ada X, di sini juga ada X, ya. Boleh kita tuliskan X, ya. Oke. Nah, lalu antara bilangan 4 dengan 36, faktor perkalian yang sama adalah, ya, 4 ini adalah tadi berapa? 4 kali 1. Kalau 36, 4 kali 9. Bagus. Nah, ada yang sama ya, berarti kita buat yang samanya di sini. 4. Lalu
4x dikali berapa agar menjadi 4x pangkat 2, berarti dikali x. Oke. 4x dikali berapa menjadi 36x. Berarti ini karena di sini tambah, makanya di sini tambah ya, Nak. Di sini 9. Oke. Nah, ini kalau kita memfaktorkannya. Sekarang bagaimana kalau kita mencari akar-akar persamaan kuadrat? Dari persamaan kuadrat, baik ya, 4x pangkat 2 ditambah 36x. Ananda, kalau kita untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, biasanya di sini diiringi dengan tanda sama dengan 0, ya. Oke, tadi kita udah dapat ya. Ini ya. Oke, kita sederhanakan. 4x ini tadi ya. X ditambah 9 sama dengan 0. Oke. Ini sudah ada ya. Perkalian 4x dengan x ditambah 9. Lalu di sini kita akan mencari akar pertamanya ya. Berarti 4x sama dengan 0. Yang keduanya adalah x ditambah 9 sama dengan 0. Oke. Lalu ini bagaimana selanjutnya? Ini berarti x-nya sama dengan 0. Karena 0 dibagi dengan 4. Kalau ini bagaimana? Ini kita buat x1 ya. Kalau ini bagaimana? Ini berarti x, kita buat x2 ya. Sama dengan 9 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari 4x pangkat 2 ditambah 36x sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya adalah, ya kita tulis dari yang kecil ya, 0, negatif 9. Contoh kedua, masih tentang bentuk pemfaktoran yang pertama. Nah, coba perhatikan Ananda, ini juga persamaan kuadrat. Ini bagaimana? Ini kita selesaikan dulu aljabarnya ya. Kita tahu ini soalnya ini ya. Oke, ini dikalikan kemari. Menjadi 2 dikali K, 2K. Oke. Lalu ini kemari. 2 dikali negatif 2, berarti negatif 4. Baik, next. Ini juga K dikali K kuadrat. Lalu kemari, K dikali negatif 1. K dikali 1, berarti 1K. Tuliskan kembali negatif 4. Semua ruas yang ada di sebelah kanan ini, kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, gak apa-apa, kita tulis dulu. Ini tadi positif ya. Maka kalau dia ke kiri menjadi negatif. Berarti negatif K pangkat 2. Ini juga negatif 1K. Ini menjadi positif 4. Sedangkan yang berada di ruas kiri, tuliskan kembali. Posisinya masih di sebelah kiri ya. Berarti ini tambah 2K. Ini kurang 4. Sama dengan, sehingga yang di sebelah kiri udah menjadi 0. Baik, coba perhatikan. Ini negatif 4, ini positif 4. Bisa kita coret aja ya. Oke. Di sini K-nya negatif 1, di sini K-nya ada 2. Oke, di sini K-nya, kalau Bunda suka bilangnya, anggap aja K ini kentang ya. Kita punya kentang, hutangnya 1, sekarang kita punya kentang 2. Yang punya hutang harus bayar ya. Nah, berarti tinggal berapa kentangnya di sini? Iya, tinggal 1 ya, tinggal 1. Ini berarti negatif K pangkat 2, ini plus ya, karena positif. Sama dengan 0. Baik, ini karena negatif, sangat boleh kita sederhanakan. Kita kali dengan negatif. Kalau ini dikali negatif, negatif kali negatif positif. Berarti K pangkat 2. Ini 1K dikali negatif. Berarti negatif 1K. Sama dengan 0. Oke. Ini bisa kita sederhanakan. Di sini K-nya ada 2, di sini ada 1. Ya, kita keluarkan ya. Oke.
kita kali. K dikali berapa supaya menjadi K pangkat 2? Kita tahu K pangkat 2 adalah K kali K ya. Ingat ya, K dikali K ya. K yang satu udah di sini, berarti yang satunya lagi. Good. Di sini K-nya udah ada di sini, yang tinggal siapa? Iya, negatif 1. Oke. Sehingga kita bisa, ini bentuknya sudah seperti pemfaktoran yang pertama ya. Oke, ini menjadi K, kita buat K1 sama dengan 0. Oke. Yang satunya lagi adalah K dikurang 1 sama dengan 0. Di sini kita umpamakan dia K2. Lalu ini K2 sama dengan, iya, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi, ya, oke, 0,1. Ananda, kita masuk ke pemfaktoran bentuk kedua ya. Ini ada bentuk khusus ya. Dia istimewa. Apabila Ananda menemukan seperti ini, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, maka dia akan menjadi pemfaktoran X ditambah Y, X dikurang Y. Ya. Boleh kalau seandainya di sininya boleh nggak Bun ditaruh lebih duluan negatif lalu positif, boleh ya, karena perkalian sifatnya adalah komutatif ya. Oke, ini contoh bagaimana kita memfaktorkan ini. Nah, kita langsung aja buat seperti ini ya. Nih, istimewanya dia begini. Berarti di sini plus, di sini minus. Boleh di sini minus, di sini plus. Oke, 49. Kita tahu 49 ini adalah 7 pangkat 2 ya. Nah, sedangkan ini X ya. X pangkat 2 sudah X pangkat 2, boleh kita sajikan seperti ini sifat perpangkatan. Lalu sedangkan ini adalah 2 pangkat 2. Oke. Nah, lalu di sini berapa? Tinggal gampang aja. Kita tinggal ngambil ini aja ya. Nih, berarti di sini adalah 7X, di sini 7X. Ya. Lalu di sini berapa? Di sini 2, di sini 2. Ya. Nah, kita langsung mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Contohnya seperti ini ya. Ada persamaan kuadrat. Ingat ya, beda persamaan kuadrat dengan pemfaktoran itu. Kalau pemfaktoran itu dia tidak pakai 0 ya setelah sama dengan, tapi kalau persamaan kuadrat dia pakai 0 setelah tanda sama dengan. Contoh. Misalnya 16X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Oke, tadi Bunda udah katakan ya. Kita pakai ini ya. Di sini apa ini? 16. 16 adalah bilangan kuadrat. 25 adalah bilangan kuadrat. Berarti ini menjadi 4X pangkat 2 ya. 16 adalah 4 pangkat 2 ya. Sedangkan X kuadrat, jadi kita pakai sifat perpangkatan. Kemudian dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan bisa buat menjadi langsung seperti ini ya. Iya. Ya, seperti contoh tadi, ya. Di sini plus minus atau minus plus boleh ya. Plus minus boleh. Nah, berarti tinggal menuliskan di sini 4X, di sini 4X, lalu di sini adalah 5 yang diambil ini ya. Iya. Oke. Lalu, di sini sudah ada akar-akarnya. Untuk mencari X1, X2-nya, kita tuliskan di sini ya. 4X ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita umpamakan X1. Yang kedua adalah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Oke. Lalu ini 4X1 sama dengan, kita pindahkan positif 5-nya ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sehingga X1-nya sama dengan negatif 5 dibagi 4. Lalu yang ini bagaimana? Iya, yang ini menjadi 4X sama dengan, ya, ini negatif 5-nya ke ruas kanan menjadi 5. Sehingga ini kita umpamakan X2.
menjadi X2 sama dengan 5/4. Sehingga himpunan penyelesaiannya, ya, kita ambil yang kecil dulu, negatif 5/4 dan 5/4. Kita masih pada pemfaktoran bentuk yang kedua ini ya. Sekarang kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk persamaan kuadrat. Contohnya B, nomor B dan nomor C. Kita selesaikan dulu ya yang B. Yang B ya, penyelesaian yang B. Oke. Perhatikan, di sini ada persamaan kuadrat 9x pangkat 2 sama dengan 25. Oke, ini sesungguhnya sama aja kayak contoh yang A tadi ya. Baik, kita tuliskan kembali 9x pangkat 2. Yang di ruas kanan positif 25. Kita pindahkan ke sebelah kiri, ke ruas kiri menjadi negatif 25. Sama dengan 0. Oke, kita tahu ini adalah bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Ya, 9 itu 3 pangkat 2. Baik, berarti ini 3x pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Ya. Baik, kita sederhanakan ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada contoh yang A. Berarti di sini berapa? Ini plus, ini minus. Ini 3x, di sini juga 3x, lalu di sini 5, di sini 5 sama dengan 0. Oke, berarti ini 3x ditambah 5 sama dengan 0. Kita umpamakan ini adalah x1. Sedangkan yang berikutnya 3x dikurang 5 sama dengan 0. Ini umpama 2, x2. Ini kita tahu ya, 3 1 sama dengan negatif 5, maka X1-nya sama dengan negatif 5/3. Kalau yang ini bagaimana saya? Iya, pinter. 3x2 sama dengan 5. Berarti X2-nya sama dengan 5/3. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya, kita ambil yang negatif dulu ya. Negatif 5/3, ini mendaki ini. Oke ya, udah hapus dikit ya. Ini kita hapus dikit ya. Ini negatif 5/3, 5/3. Itu himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan yang bagian C? Oke, Bunda ambil tempat ya. Ya. Oke. Yang C, perhatikan. Sama aja ya sebenarnya. Oke, kita jawab bagian C. Ini M tambah 1 pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini mah udah gampang ini karena dia udah pangkat 2. Berarti ini ya kuadratnya ya. M tambah 1 pangkat 2. Sedangkan ini 16 ya. Nah, berarti ini M tambah 1 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita tinggal buat ini lagi. Tuh, udah sama kan? Nah, yang mau kita ambil ini dengan ini. Ini berapa nak? Ini kurang besar nih kayaknya nih. Bentar ya, Bunda gedein dikit ya. Iya. Tuh, ini ngapusnya pakai ini nih. Ya, ini digedein dikit. Oke, sama dengan 0. Oke, ini berarti berapa di sini? M tambah 1. Ya, ini tadi plus minus ya. Ini plus minus. Di sini berarti M tambah 1. Sudah? Lalu, ini tadi 4 ya. Di sini 4, di sini 4. Sehingga kita dapat M tambah 1 tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini M-nya ini M pertama ya. Lalu di sini
yang kurangnya salah ya. Yang ini ya, negatif ya. 4, negatif. Ini M tambah 1 kurang 4 sama dengan 0. Oke. Nah, ini M1 tambah 5 sama dengan 0. Berarti M1 sama dengan negatif 5. Kalau ini sama aja. Ini berarti M2 ya. Kita umpamakan M2 ya. Berarti M2 ini positif 1, ini negatif 4. Jadi berapa? Iya, kurang 3 sama dengan 0. Sehingga M2-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,3. Ananda, kita masuk ke pemfaktoran yang ketiga. Perhatikan ya. Di sini ada X pangkat 2 plus minus 2XY ditambah Y pangkat 2. Kalau di sini kuadrat, di sini kuadrat, lalu di sini bentuknya 2 dikali dengan bilangan yang ada di sini dengan bilangan yang ada di sini, maka kita ada suatu rumus, maka dia akan kita jadikan X plus minus Y pangkat 2. Artinya kalau di sini dia plus, berarti plus. Kalau nanti di sini dia minus, maka di sini minus. Kita ambil contoh. Coba perhatikan. Ini sudah kuadrat ya. Oke, ini B pangkat 2. Ini berarti ini dia. Lalu di sini 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2, ya. Ini bilangannya ya. Nah, yang mau kita ambil ya. Lalu 2 kita buat di sini ya. 2 coba kita coba ya. 2 dikali B. 2 kali B dikali Y ya. Di sini maaf ya, di sini kan Y ya. Nah, dalam hal ini di sini adalah 4. Apakah hasilnya nanti akan 8B? 2 dikali B, 2B dikali 4? Iya, betul. Berarti 2B pangkat ini hasilnya adalah 8B. Nah, kita maka dengan mudah. Apa itu? Langsung aja ini pasti begini. Karena di sininya plus, maka di sini plus, ya. Lalu di sininya 4, lalu di sininya B. Mudah sekali ya. Wow. Nah, ini kalau kita memfaktorkannya. Sekarang, bagaimana kita mencari persamaan kuadrat? Bentuknya seperti ini. Baik. Kita tulis dulu soalnya. 9X pangkat 2 dikurang 30X. Lalu yang di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 25 sama dengan 0. Baik. Nah, Ananda, coba lihat. Di sini ada bilangan kuadrat ya. 9, berarti 3. X-nya juga kuadrat. Iya. Nah, berarti ini ya. Kalau kita umpamakan, dia itu adalah X-nya. Lalu di sini, ini ada 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Ya, ini dia. Nah, rumusnya kan kita tahu ya. Ini ya, 2 dikali X kali Y. Umpama X-nya ini, Y-nya ini. Maka menjadi 2 dikali 3X. Oke, dikali 5. Apakah hasilnya akan negatif 30? Akan 30X. 2 dikali 3, 6. Dikali X, 6X. Dikali 5, ya betul ya, 30X. Berarti dengan mudah kita bisa membuatnya menjadi, apa kita buat di sini? Oke ya. Kita buat menjadi 3X pangkat 2 dikurang berapa ini? Ya. 30X ditambah 5X pangkat 2 sama dengan 0. Kita tulis kembali ya. Lalu di sini bagaimana tadi bentuknya? Langsung ya. K kurung pangkat 2. Di sini 3X, karena di sini negatif, ini menjadi negatif. Di sini jadi 5. Ini sama dengan 0.
Baik. Di sini ada 2 kali ya, 2 kali ya. 2 kali nilainya ini. Berarti ke sini ya kita buat ya, jangan. Iya. Berarti ini artinya 3x kurang 5 dikali 3x kurang 5 sama dengan 0 ya, karena dia kuadrat. Sehingga ini 3x kurang 5 sama dengan 0. Lalu di sini juga 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita umpamakan ini x1 ya. Lalu ini sama dengan 3x1 sama dengan 5, maka x1-nya sama dengan 5/3. Sedangkan ini bagaimana? Ya, 3x sama dengan 5. Ini kita umpamakan x2 ya. Berarti x2-nya sama dengan 5/3. Ayo, coba perhatikan. Antara x1 dan x2 bagaimana? Ya, sama ya. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 1 ya. Tidak ada jawaban yang lain yang bisa memenuhi persamaan kuadrat di atas kecuali ini, yaitu 5/3. Ya, kita ambil contoh kedua untuk pemfaktoran nomor 3 ya. Misalnya ada persamaan kuadrat 4x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9. Perhatikan, ini adalah bilangan kuadrat ya, x-nya juga kuadrat. Maka ini bisa kita sajikan menjadi 2x pangkat 2. Ini ya, ini juga ya, 9 ini ada bilangan kuadrat. Berarti berapa sayang? 3 pangkat 2. Good. Nah, sekarang kita cek sesuai dengan sifat perfaktoran yang nomor 3, kita akan mengalihkan 2 dikali 2x ya, dikali dengan ini, lalu dikali dengan 3. Apakah hasilnya akan negatif 12? Kita cek ya. 2 dikali 2, 4 dikali x, 4x dikali 3. Iya, betul, 12x. Maka bisa kita tuliskan di sini bentuknya menjadi ya, sifat seperti ini tadi. Ini menjadi, ulang ya, 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Bagaimana jadinya tadi? Buka kurung, pangkat 2 sama dengan 0. Iya, di sininya siapa? Iya, di sininya adalah kita isi dengan 2x ya. Perhatikan, di sini negatif, maka di sini negatif. Berapa? 3. Nah, karena dia sama, ya, bisa seperti ini kita sajikan seperti yang tadi yang nomor ya, yang kita kerjakan pada bagian A. Nah, ini langsung aja boleh karena dia kembar ya, dia kembar, akarnya kembar, cukup 1 aja menjadi 2x dikurang 3 sama dengan 0 ya. Sehingga sebentar ya, apa deh, ulang ya, ini sedikit ya. Oke, boleh kita tuh, ini kan 2 kali ya, ini kan perpangkatan ya. Ini kan sebenarnya 2x kurang 3 dikali 2x kurang 3. Jadi karena dia sama, kita ngambilnya 1 aja ya. Nah, kita ambil aja yang ini deh, yang kiri apa yang kanan boleh. Berarti 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3/2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/2. Ananda, kita masuk ke pemfaktoran nomor 4. Ada pemfaktoran seperti ini ya. X pangkat 2 ditambah M tambah N dikali X ditambah MN sama dengan X ditambah M dikali X ditambah N. Kita ambil contoh. Ada persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10. Lah, kalau ini mau kita faktorkan gimana? Ya, kita contoh ini aja ya. Ini berarti di sini buka kurung. Ya. Oke, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Berarti di sini X ya, ini X, ini X. Nah, lalu sekarang kita akan mencari 2 bilangan yang apabila kita kalikan hasilnya adalah negatif 10
yang apabila kita tambah, hasilnya adalah negatif 3. Nah, sekarang kita cari dulu faktor perkalian 10. Oke, 10 itu faktor perkaliannya 1 dan 10. Berikutnya berapa sayang? Iya, 2 dan 5. Nah, di antara kedua bilangan ini, sama-sama kalau dikali 10. Tetapi, apabila kita jumlahkan yang menghasilkan negatif 3 yang mana ya? Ini apa ini? Ya, ini ya. Nih, kelihatan gitu. Nah, berarti di sini kita buat 2 dan 5. Tapi kalau dua-duanya positif, 2 dikali 5 tidak negatif 10. Ya. Nah, apabila kita tambah yang menghasilkan negatif 3, kira-kira negatifnya di mana ya? Iya, betul ya, di sini ya. Oke. Nah, berarti M-nya 2, N-nya adalah negatif 5. Nah, berarti di sini adalah tambah 2 kurang 5. Ananda, ada soal X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita akan cari akar-akar persamaan kuadratnya atau penyelesaiannya. Caranya sama ya, kita akan cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan, umpama bilangan itu M dan N, hasilnya adalah 8 ya. Dan apabila kita tambahkan, berarti M tambah N, hasilnya negatif 6. Oke, berarti kita cari dulu ya faktor perkalian dari 8. Oke, 1 dan 8, 2 dan 4. Kalau kita perhatikan, di antara kedua faktor perkalian ini, yang nanti menghasilkan negatif 6 adalah 2 dan 6. 2 dan 4. Berarti di sini 2, di sini 4. Oke, agar dia menghasilkan negatif 6, berarti di sini harus negatif 2, negatif 4. Berarti negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Negatif 2 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Sehingga kita bisa buat di sini ya. Oke. Ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, berarti ini X, ini X. Di sini tadi berapa? Ya, negatif 2. Yang ini negatif 4. Sehingga X dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Yang berikutnya X dikurang 4 sama dengan 0. Lalu di sini umpama X1, maka X1-nya sama dengan 2. Berikutnya di sini, iya, X2, ini umpama X2 ya, sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2